Shadow Slave bab 341. Berdiri di atas mayat Kester, Sunni sedikit memiringkan kepalanya. Terlepas dari harapannya, tidak ada banyak kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, mengalahkan keturunan kuat dari klan warisan sejati membuatnya merasa muram, dan sedikit getir. Namun, ada rasa, jika bukan validasi, setidaknya pembenaran. Seolah-olah beberapa kebutuhan mendalam dalam jiwanya akhirnya terpuaskan, membuatnya lebih kokoh. Stabil. Dengan erangan kesakitan, Sunni mundur selangkah, berbalik, dan melepaskan topeng penenun. Dia dalam kondisi yang lebih baik dari yang dia harapkan. Luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menyakitkan, tetapi tidak berbahaya. Blood Wave dengan rajin melakukan tugasnya, mencegahnya kehilangan terlalu banyak cairan merah yang berharga. Lukanya sudah mulai berkeropeng dan menutup. Satu-satunya luka serius adalah luka di sisinya, tetapi juga sudah berhenti mengeluarkan darah. Segera, itu akan mulai sembuh juga. Sampai saat itu, hal itu tidak akan banyak menghambat pergerakannya, asalkan Sunni siap menanggung sedikit penderitaan. Setelah setahun di Forgotten Shore, mengatasi rasa sakit adalah salah satu keterampilan terlatih terbaiknya. Aku pernah mengalami yang lebih buruk. Jauh lebih buruk. Ini bukan apa-apa. Kemudian, pikiran lain memasuki pikirannya. Fragmen bayangan itu seharusnya membawaku ke 1000 kan? Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa seluruh dirinya entah bagaimana aneh. Rasanya seolah-olah ada panas yang hebat di dadanya, perlahan-lahan tumbuh semakin panas. Sensasi ini tidak sepenuhnya bersifat fisik, tetapi lebih bersifat spiritual. Seperti inti jiwanya sedang mengalami perubahan kekerasan. Dengan campuran antisipasi dan ketakutan, Sunni berkonsentrasi pada perasaan ini. Ini dia. Apa yang akan terjadi padanya? Tiba-tiba, dia mendengar suara mantra lagi. Di hamparan Crimson Spire yang menakutkan, di mana kegelapan kuno menyatu dengan cahaya dunia lain, terdengar khusyuk dan hampir penuh kemenangan. Bayanganmu dipenuhi dengan kekuatan. Sunni mendengarkan dengan tegang, mencoba menerka apa yang akan dikatakan selanjutnya. Bayanganmu mulai terbentuk. Detik berikutnya, dia terhuyung-huyung dan jatuh berlutut. Matanya melebar dan kehilangan fokus. Panas yang menumpuk di jiwa Sunni telah mencapai titik kritis, lalu meledak. Rasanya seolah-olah intinya terkoyak, menenggelamkannya dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Bingung dan ketakutan, dia mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sesuatu muncul dari dalam jiwanya, mencabik-cabiknya. Sunni tahu dia tidak bisa menghentikan proses itu, jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan. Saat Sunni tersentak di tanah, mantra itu berbisik. Bayanganmu sudah lengkap. Dan kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Mantra itu hendak mengatakan sesuatu yang lain, tapi kemudian seluruh Crimson Spire tiba-tiba bergidik. Gempa ini jauh lebih kuat dari semua yang sebelumnya, membuat bangunan raksasa itu terasa seperti akan roboh. Sunni mendengar suara batu pecah yang memekakkan telinga. Hampir pada saat yang sama, dia tiba-tiba diselimuti kegelapan total, semua cahaya menghilang dari interior menara kuno yang bergema. Dan mantra itu tiba-tiba terdiam, proklamasi terakhirnya tidak terucapkan. Rasa sakit yang merobek jiwanya juga hilang. Namun, tidak terasa seolah-olah prosesnya telah selesai. Rasanya seolah-olah itu terganggu. Apa yang terjadi? Bingung dan bingung, Sunni melihat sekeliling. Mengapa begitu gelap? Mengikuti firasat, dia kemudian mengangkat kepalanya dan mendongak. Apa?
Cahaya geram dari Crimson Terror telah hilang. Saat Sunny mencoba memahami fakta ini, ada dua hal yang muncul di benaknya. Yang pertama adalah dia merasa sangat aneh. Dadanya masih penuh dengan panas yang sangat halus, tapi ada juga hal lain. Semacam gangguan. Dia mengalami kesulitan menemukan kata-kata untuk menggambarkan sensasi itu, tapi tahu bahwa itu tidak berbahaya. Setidaknya tidak segera. Yang kedua adalah bahwa omong kosong. Hal kedua yang dia perhatikan adalah, saat ini, ada lempengan batu raksasa jatuh di atas kepalanya. Bangkit dari tanah, Sunny berlari ke tepi akar yang lebar dan melompat darinya. Sedetik kemudian, salah satu lempengan hancur menjadi karang, mengubahnya menjadi debu. Gelombang kejut yang keras menghantam punggungnya. Prolington saat ini sedang memulihkan dirinya di laut jiwa, talinya yang tak terlihat dipotong oleh Jian tersihir caster, jadi, untuk sesaat, Sunny mendapati dirinya jatuh bebas. Kemudian, keburaman transparan dari sayap kegelapan akhirnya berkelok-kelok dari percikan cahaya di punggungnya dan membuatnya meluncur ke depan, mengikuti momentum lompatan. Saat dia mencapai dinding spire, suara dentuman memekakkan telinga lainnya terdengar dari belakang. Menatap ke atas dan melihat pecahan batu yang jatuh, Sunny mendorong Moonlight Sat ke depan. Ujung Valen Memory dengan mudah tenggelam ke dalam granit kuno, memberinya pembelian. Bergantung di atasnya, dia menempelkan dirinya ke bebatuan yang dingin dan menggertakkan giginya, menunggu longsoran puing berlalu dan berdoa agar tidak ada yang menimpanya. Beberapa saat kemudian, spire bergetar lagi, lalu terdiam. Di suatu tempat di bawah, kehancuran masih menghujani bagian dalam spire, tapi setinggi ini, relatif sepi. Sunny membuka matanya. Dia masih hidup. Kubah Crimson Spire tampaknya telah rusak, membiarkan sinar matahari yang indah masuk. Kegelapan tidak bisa ditembus sekarang, diliputi oleh cahaya itu. Partikel debu melayang di udara, berkilau seperti berlian kecil. Sinar matahari. Sinar matahari. Panik. Sunny melihat sekeliling, mencari tempat berlindung. Tapi kemudian menyadari bahwa bayangannya benar-benar tenang. Tidak seperti sebelumnya, ketika jiwanya dihancurkan oleh matahari buatan, ia tidak melakukan apa-apa. Tapi sepertinya agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Bingung, Sunny memutuskan untuk benar-benar memastikan bahwa kekuatan pemusnah dari teror telah hilang dari sinar matahari dan terjun ke laut jiwa. Apa yang dia lihat di sana sangat mengejutkannya sehingga dia hampir melepaskan gagang Moonlight Sat dan jatuh. Seluruh lanskap laut yang tenang berubah. Jika sebelumnya tidak ada apa-apa selain kegelapan, sekarang, itu dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya mengalir melalui jiwa Sunny, membuat air yang sunyi beriak dan berputar. Di atas, bola hitam Shadow Core terbakar dengan kobaran api. Itu bergetar dan mendidih, seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan. Namun, kekuatan itu ditekan oleh arus cahaya, yang mencegahnya menyebar keluar. Di bawahnya, ada pusaran air besar. Tertegun, Sunny menatap bentangan jiwanya yang tak dapat dikenali dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa-apaan ini? Penuh kegelisahan dan pikiran gelap, dia ragu-ragu sebentar dan kemudian memanggil Rune. Semuanya sama seperti terakhir kali dia melirik mereka, kecuali satu baris, fragmen bayangan, 1000 per 1000. Tidak semuanya. Di kumpulan rune yang menggambarkan atributnya, beberapa rune baru muncul. Berkonsentrasi pada mereka, Sunny menahan napas dan membaca, atribut, saluran jiwa. Shadow Slave Bab 342.
Saluran jiwa. Atribut tidak memiliki deskripsi, dan perolehannya juga tidak diumumkan oleh mantra. Menatap rune selama beberapa detik lagi, Sunny melirik kehampaan putih laut jiwa untuk terakhir kalinya dan meninggalkannya. Dia tidak punya jawaban untuk rangkaian peristiwa misterius ini, tetapi intuisinya membunyikan lonceng peringatan. Dia hampir yakin bahwa proses aneh dan menyakitkan yang dimulai setelah dia menyerap fragmen bayangan terakhir entah bagaimana terputus. Cahaya putih yang menembus laut jiwa terasa tidak alami dan salah, seperti sesuatu di luarnya daripada alami. Atribut baru yang misterius kemungkinan besar terkait dengan pengaruh eksternal ini, bukan pada saturasi sadokor. Faktanya, soul conduit kemungkinan besar adalah manifestasi dari kekuatan pancaran yang saat ini menekan inti. Dalam pengertian itu, atribut ini lebih mirip dengan kutukan pikiran dari Soul Devourer daripada dengan Blood Wave. Itu bukanlah sesuatu yang telah dicapai atau diperoleh Sunny. Itu dipaksakan padanya, untuk alasan yang belum diketahui. Sambil menggertakkan giginya, Sunny bergeser dan mengubah cengkeramannya pada pegangan Moonlight Shard. Kemudian, dia memanggil batu biasa dan segera membubarkannya. Akhirnya, dia memerintahkan bayangan untuk melilit tubuhnya, lalu beralih ke stiletto hantu dan punggungnya. Setidaknya atribut baru tampaknya tidak langsung berbahaya. Sunny masih mengendalikan tubuh dan pikirannya, serta memiliki akses penuh ke kenangan dan kontrol bayangannya. Yang tampaknya mempengaruhi hanyalah sadokor itu sendiri, mencegahnya dari mencapai apapun yang gagal terjadi. Setidaknya untuk sekarang. Tapi berapa lama keamanan itu akan bertahan? Mengangkat kepalanya, Sunny menatap puncak Crimson Spire. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi di sana, menyebabkan pergantian peristiwa yang aneh ini. Mengapa dia mencoba menebak jika semua jawaban kemungkinan besar menunggunya di atas? Di sisinya, sebongkah batu besar tersangkut di antara tunggul akar karang yang patah. Lebih banyak puing menumpuk di atasnya dengan sudut yang curam, membentuk jalur memutar menuju sinar matahari yang jauh. Mendorong dirinya dari dinding menara, Sunny meluncur ke depan dan mendarat di permukaan batu yang miring. Kemudian, dia berlama-lama beberapa saat dan mulai memanjat. Semakin tinggi dia naik, semakin banyak sinar matahari yang mengelilinginya. Akhirnya, seluruh menara dipenuhi dengan apa-apa selain sinar terang dan bayangan gelap yang dalam. Dunia hitam dan putih, seolah-olah tidak ada warna lain yang diizinkan masuk ke ruang hikmat ini. Setelah beberapa saat, Sunny mendekati kubah Crimson Spire yang rusak. Di sana, aula besar tersembunyi dalam kegelapan, baik lantai maupun atapnya sekarang hancur, membiarkan sinar matahari masuk. Sambil menghela napas panjang, Sunny meraih dengan tangannya dan masuk ke aula. Dia sekarang berada di puncak Crimson Spire. Di sarang teror pantai yang terlupakan. Di ujung menara kuno, pernah ada ruangan yang luas dan indah. Sepertinya itu memiliki bukaan melingkar besar di tengahnya, memungkinkan sinar matahari dengan mudah mengalir ke struktur raksasa di tengah hari. Namun, kemudian, bukaan itu telah ditumbuhi oleh karang merah. Dan sekarang itu hilang. Karena sesuatu yang telah terjadi selama pertempuran Changing Star melawan teror, lantai ruangan runtuh sebagian, menjatuhkan karang bersamanya. Langit-langitnya juga rusak, meski pada tingkat yang lebih rendah. Melalui jurang di atap spire, Sunny bisa melihat langit putih tanpa batas dan bola matahari buatan yang menyala. Berlama-lama di sana sejenak, dia kemudian menurunkan pandangannya dan melihat ke ruangan itu sendiri.
Hal pertama yang dia lihat adalah Nevis, yang sedang duduk di lantai, menatap ke kejauhan. Meskipun kondisinya tidak semenakutkan malam yang mengerikan itu ketika seorang penghuni kedalaman menariknya ke bawah gelombang laut terkutuk, dia tidak terlihat terlalu baik. Starlight Legion armor praktis hancur, memperlihatkan luka bakar dan luka yang mengerikan di kulit gadingnya. Sama seperti saat itu, api putih merembes keluar dari mereka bukannya darah. Anehnya, api ini tampak lemah, seolah-olah hampir padam. Mereka juga gagal memperbaiki dagingnya yang hancur. Luka Neve tampaknya sembuh, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat. Jauh dari pemulihan ajaib yang telah disaksikan Sunni berkali-kali di masa lalu. Kekuatan dahsyat yang selalu membakar jauh di dalam jiwanya tampaknya akhirnya habis. Hampir. Mengikuti pandangannya, Sunni bergidik saat melihat teror. Makhluk yang telah menciptakan Forgotten Shore mungkin pernah terlihat seperti manusia, tapi sekarang, itu seperti mimpi buruk. Untuk beberapa alasan, Sunni mengira akan melihat sosok dewi tak bernama yang sudah tidak asing lagi, yang patungnya dibuat mirip dengan gadis yang dibuat menjadi bejana matahari buatan. Yang bertemu dengannya adalah makhluk raksasa yang tubuhnya terbuat dari perpaduan karang merah dan daging manusia yang dimutilasi. Dalam arti tertentu, itu mirip dengan golem merah yang dia lawan di dasar Spire. Itu adalah perkiraan yang dipelintir dari makhluk hidup, yang memancarkan rasa kegilaan, kesalahan, dan kehilangan yang mengerikan. Alih-alih wajah manusia, teror memiliki ratusan dari mereka, semuanya berkerut dalam ekspresi penderitaan dan penderitaan yang membabi buta. Mulut mereka terbuka, seolah berusaha keras untuk berteriak. Mata mereka adalah sumur kosong dari kegelapan murni. Setidaknya sekarang, begitulah adanya. Ketika teror masih hidup, mereka pasti bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan memusnahkan. Dan itu, tidak salah lagi, mati. Makhluk mengerikan itu tergeletak di lantai, anggota tubuhnya tidak bergerak, tubuhnya patah hampir menjadi dua. Tepi luka yang mengerikan itu terbakar dan meleleh, tidak diragukan lagi bahwa itu ditangani oleh bilah perak pijar Changing Star. Bagaimana ini mungkin? Tertegun, Sunni menatap teror yang dikalahkan, gagal memahami apa yang dilihatnya. Bagaimana Neve bisa membunuh Valen Terror? Tidak peduli seberapa kuat dia tetap seorang penidur. Bahkan dengan augmentasi downsat yang luar biasa, dia seharusnya tidak mampu membunuh sesuatu yang sekuat ini. Ada yang salah di sini. Ini tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, ini bukanlah teror pertama yang dibantai Nevis. Changing Star juga telah membunuh satu Dives Nigmanya, membuatnya mendapatkan nama itu. Tetap saja, ada perbedaan besar antara manusia yang tidak aktif yang membunuh teror yang bangkit dan yang jatuh. Satu prestasi tidak mungkin, yang lain tidak terpikirkan. Beralih ke dia, Sunni ragu-ragu dan kemudian berkata dengan tidak percaya, Kamu benar-benar membunuhnya. Neve tersentak, seolah menyadari kehadirannya untuk pertama kalinya. Kemudian, dia perlahan menoleh dan menatapnya dengan mata kosong dan hilang. Hanya setelah beberapa detik, sedikit pengakuan muncul di dalamnya. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara hampa, Sunni, kamu akhirnya di sini. Shadow Slave bab 343. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tidak yakin bagaimana menjawabnya. Detik demi detik berlalu, keheningan di antara mereka semakin tegang, penuh makna yang tak terkatakan. Akhirnya, Nevis berkedip dan memalingkan muka, menatap mayat Crimson Terror. Tangan pedangnya sedikit gemetar. Membunuhnya. Ya, benar. Beruntung,
kurasa. Setelah beberapa saat, dia menambahkan dengan suara pelan, itu hanya bintang palsu, pada akhirnya. Sunny sedikit tersenyum, tapi matanya tetap dingin. Beruntung. Aku tahu satu atau dua hal tentang beruntung, Nev. Makhluk seperti ini tidak akan mati hanya karena nasib buruk. Dia terdiam sebentar, lalu menghela nafas dan melihat ke bawah. Dia berevolusi. Mencoba menjadi Titan. Beban transformasi membuatnya rentan. Aku kebetulan menyerang saat teror berada pada titik terlemahnya. Itu sebabnya dia mati. Berkembang. Menjadi Titan. Menyadari ekspresi terkejut di wajahnya, Changing Star meringis dan menunjuk ke arah matahari buatan. Apakah kamu tidak memikirkan apa yang telah kita lakukan? Sunny mendongak ke bola cahaya yang bersinar, dan mengerutkan kening. Dalam semua kekacauan, dia memang lupa untuk mempertimbangkan skala penuh dari apa yang terjadi setelah pertempuran, serta alasan dan konsekuensinya. Kalau dipikir-pikir, mengapa cahaya matahari buatan menghancurkan jiwa setiap makhluk hidup yang disentuhnya? Tidak seperti ini sebelum jatuhnya peradaban kuno, setidaknya selama beberapa generasi. Tapi kemudian, Vessel telah rusak dan berubah menjadi Nigma Creature. Teror. Dan pada saat yang sama, segel yang memenjarakan kutukan kegelapan yang menguasai segalanya telah dihancurkan, membiarkannya bebas. Jadi, sebenarnya, matahari yang rusak tidak pernah ada tanpa laut yang gelap menemaninya. Sampai hari ini, Sunny selalu berpikir bahwa matahari menahan laut yang gelap. Mungkinkah bahwa itu juga selalu terkekang oleh kegelapan? Dan ketika dia membuang kutukan kuno dan menguncinya di bawah tanah, matahari akhirnya terbebas dari belenggu. Itu sebabnya cahayanya tiba-tiba berubah menjadi sinar putih yang memusnahkan. Itu menjadi bebas untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Tapi ada sesuatu yang lain. Saat matanya membelalak, Nevis mengangguk. Ya, matahari buatan tidak hanya menyinari sekitar Crimson Spire. Itu menyinari seluruh Forgotten Shore. Cahayanya menjangkau kemana-mana. Jadi, saat kami bertempur melewati menara, sebagian besar makhluk hidup di Forgotten Shore telah musnah. Semua kematian itu, semua jiwa yang tak terhitung jumlahnya itu, dipandu ke Spire oleh labirin, seperti kuburan raksasa, untuk mendorong evolusi Crimson Terror. Dan Nevis kebetulan menyerang saat teror berada dalam pergolakan transformasi yang mengerikan itu. Ya, itu bukan kebetulan, kemungkinan besar. Sunny tidak melupakan ekspresi serius di wajahnya saat Nev mengintip dari gerbang Spire sebelum memberikan perintah kepada Dreamer Army untuk maju. Dia menggigil, baru sekarang menyadari bahwa seluruh wilayah alam mimpi ini sekarang hampir sepenuhnya kosong dari kehidupan. Hanya beberapa makhluk mimpi buruk yang pasti selamat. Mereka yang cukup beruntung untuk bersembunyi dari sinar matahari yang mematikan pada waktunya, atau cukup kuat untuk menahannya. Masuknya jiwa yang tak terbatas seperti itu memang akan cukup untuk mendorong Crimson Terror ke langkah selanjutnya dari evolusinya. Devolusi. Apapun yang terjadi pada Nigma Creatures saat mereka tumbuh lebih kuat. Sunny tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, tetapi jika sesuatu dapat menyebabkan hal seperti itu, maka pengeluaran seluruh wilayah alam impian pasti akan berhasil. Namun, sekarang, teror telah mati, dan pengaruhnya yang merusak telah hilang, mengembalikan matahari buatan ke dirinya yang normal. Itu tidak bisa semudah itu, meskipun seolah menjawab pikirannya, Spire bergidik lagi. Lempengan batu lainnya terlepas dari lantai ruangan dan jatuh ke bawah. Tiba-tiba, cahaya matahari menjadi sedikit redup.
Mendongak, Sunny memperhatikan bahwa matahari buatan tampak tidak seterang beberapa menit yang lalu. Seolah-olah itu perlahan-lahan sekarat. Apakah itu sekarat? Lagi pula, tidak ada bejana untuk menyalurkan esensi jiwa ke dalam tungkunya. Mengganggu pikirannya, Nevis tiba-tiba berbicara, suaranya serak dan lelah. Apa yang terjadi dengan yang lain? Sunny bergeser dan melihat ke bawah melalui jurang di lantai kamar. Jauh di bawah, dia bisa melihat balkon yang luas dan cincin gerbang yang berkilauan di atasnya. Entah bagaimana, kilauannya tampak lebih lemah. Namun, balkon itu kosong. Tidak ada manusia di sana, dan bahkan golem karang tergeletak tidak bergerak. Kemiripan mereka padam ketika teror mati. Semua orang telah melarikan diri. Nev menghela nafas perlahan, seolah lega. Setelah jeda yang lama, dia bergerak sedikit dan bertanya, "Bagaimana dengan Castor?" Sunny meliriknya dan mengangkat bahu. Ketika dia berbicara, suaranya dingin dan acuh tak acuh. "Saya membunuhnya." Changing Star tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berbisik, sepertinya tidak berbicara kepada siapapun, jadi itu sebabnya. Tiba-tiba, tawa pahit keluar dari bibirnya. Nevis mengangkat tangannya dan menekannya ke wajahnya, seolah diliputi oleh emosi yang dalam dan gelap. Setelah beberapa detik, suaranya yang teredam mencapai telinganya, "Seharusnya kau tidak membunuhnya, Sunny." Geram Sunny. "Ya, kenapa, tepatnya?" Dia tetap tidak bergerak selama beberapa detik, lalu perlahan menurunkan tangannya dan meletakkannya di atas lututnya. Wajahnya pucat dan suram. "Sudahkah Anda memeriksa atribut Anda?" Dia mengangguk dan menatapnya dengan ekspresi ingin tahu. "Ya, ada yang baru di sana." Saluran jiwa. Changing Star menatap ke kejauhan dan mengangguk. "Ya. Sama untukku." Sunny mengangkat alisnya dan bertanya, suaranya tenang dan mantap. "Ada ide apa artinya?" Dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, dan kemudian menoleh untuk menatapnya. "Apakah kamu tidak mengetahuinya?" Dia mengangkat bahu. "Aku agak sibuk." "Kenapa? Ada apa?" Nevis menghela napas dan melihat ke dinding kamar. Akhirnya, dia berkata, "Seluruh menara ini adalah mesin jiwa raksasa. Itu diciptakan untuk mengumpulkan esensi jiwa dan menyalurkannya ke matahari buatan. Namun, itu tidak dapat berfungsi tanpa satu peralatan kecil, tetapi penting. Seorang manusia berfungsi sebagai titik tumpu dari semua itu kekuatan, saluran untuk semua jiwa itu." Dan kemudian, dengan suara yang jauh lebih pelan, dia menambahkan, "Kapal." Sunny bergidik, lalu menatap mayat makhluk menjijikkan itu. "Kapal sebelumnya dari matahari buatan." Nevis telah membunuhnya, menghancurkan bagian penting dari mekanisme Spire. Jadi, Spire menemukan penggantinya. 2 dari mereka. Hanya 2 manusia yang tersisa di Forgotten Shore, dengan nyaman bersembunyi dari terik matahari di dalam menara kuno. Seseorang akan tergoda untuk mengatakan bahwa itu adalah takdir. Apa artinya bagi kita, tepatnya? Apakah kita akan berubah menjadi sesuatu seperti itu? Nev perlahan menggelengkan kepalanya. Belum. Tidak untuk waktu yang lama. Teror telah menyerap sebagian besar jiwa yang telah dituai setelah pertempuran, dan tidak ada yang berkorban untuk matahari sekarang. Labirin juga sudah mati. Mengulangi kata-katanya, Spire bergetar sekali lagi, dan di suatu tempat di bawah, terdengar suara batu pecah yang memekakkan telinga. Sunny memiringkan kepalanya. "Jadi apa masalahnya? Tidak bisakah kita keluar dari sini dan tidak pernah kembali?" Changing Star menatapnya, matanya penuh dengan emosi yang dingin dan pahit. "Kamu tidak mengerti kan?
Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, The Crimson Spire adalah mesin, dan Gateway adalah bagian dari mesin itu. Spire tidak dapat berfungsi tanpa manusia yang berfungsi sebagai saluran jiwa. Dan Gateway juga tidak. Harus ada vessel di dalam menara untuk gerbang untuk bekerja. Dia perlahan bangkit, sedikit bergoyang, dan akhirnya menusuknya dengan tatapan gelap. Artinya hanya satu dari kita yang bisa kabur. Sunni menatapnya selama beberapa detik, lalu menunduk ke cincin Gateway di kejauhan. Akhirnya, dia kembali kepada Nevis dan berkata, kurasa kau tidak akan tinggal dan membiarkanku pergi? Changing Star menatapnya. Mata abu-abunya yang mencolok penuh dengan intensitas dan nyala api putih yang baru lahir. Aku juga akan menanyakan hal yang sama padamu. Sunni diam sejenak, lalu menyeringai. Tidak mungkin. Shadow Slave bab 344. Perlahan menjauh dari tepi jurang, Sunni berhenti di hadapan Nevis dan memandangnya. Di matanya yang gelap, tidak ada apa-apa selain kedinginan. Ya, bukannya kita sudah lama tidak tahu bahwa beginilah akhirnya. Benar kan? Dia menatapnya sebentar, lalu tersenyum pahit. Kita telah melakukannya. Memang, mereka tahu. Sejak hari yang mengerikan ketika Sunni pertama kali memahami arti di balik penglihatan Casey, dia curiga bahwa suatu hari, untuk bertahan hidup, dia harus membunuh Nevis. Ini adalah kebenaran yang dia pilih untuk disembunyikan, bahkan jika itu berarti kehilangan akal sehatnya. Alasan terakhir dan paling tak tertahankan mengapa dia menghabiskan waktu berbulan-bulan sendirian di kota kegelapan, berburu monster dan perlahan berubah menjadi salah satu dari mereka. Bagaimana seseorang bisa menerima pengetahuan bahwa, suatu hari, mereka harus membunuh orang yang paling mereka sayangi? Pengetahuan, memang, adalah hal terberat di dunia. Kembali ke awal semuanya, jauh dari kota kegelapan. Bahkan sebelum mereka tahu bahwa Crimson Spire ada, Casey telah berbagi dengan mereka sebuah penglihatan yang mengerikan. Dia berkata, awalnya, aku melihat kegelapan tanpa batas terkunci di balik 7 segel. Sesuatu yang besar bergejolak dalam kegelapan. Aku merasa jika aku melihatnya secara langsung, aku akan kehilangan akal. Saat aku melihat, ketakutan, segel itu pecah satu demi satu. Yang lain, sampai hanya satu yang tersisa. Dan kemudian segel itu juga rusak. Bagian pertama dari penglihatannya menggambarkan hari ketika Vessel of the Artificial Sun menjadi gila. Dan kutukan dari kegelapan yang menguasai segalanya telah lolos dari penjara yang diciptakan untuknya oleh 7 pahlawan kuno. Aku melihat kastil manusia lagi. Hanya kali ini, di malam hari. Ada bintang kesepian yang menyala di langit hitam, dan di bawah cahayanya, kastil itu tiba-tiba dilalap api, dengan aliran darah mengalir di lorong-lorongnya. Saya melihat mayat dengan baju zirah emas duduk di singgasana, seorang wanita dengan tombak perunggu tenggelam dalam gelombang monster. Seorang pemanah mencoba menembus langit yang jatuh dengan panahnya. Bintang kesepian yang bersinar di langit hitam adalah Nevis, pembawa perubahan yang menghancurkan. Yang telah menenggelamkan aula kastil Sunni dengan darah untuk menjadi penguasanya, dan kemudian melihatnya terbakar habis. Mayat dalam baju besi emas adalah Gun Lauk, yang telah meninggal di singgasana putihnya, dibunuh oleh tangannya. Wanita dengan tombak perunggu dan pemanah yang putus asa itu adalah Evie dan Kai, yang hampir tewas dalam pertempuran melawan gerombolan mimpi buruk selama pengepungan Crimson Spire. Pada akhirnya, saya melihat puncak menara merah yang sangat besar dan menakutkan. Di dasarnya, 7 kepala terpenggal menjaga 7 kunci.
Dan di atas, seorang malaikat sekarat sedang dilahap oleh bayangan lapar. Ketika saya melihat malaikat itu berdarah, aku tiba-tiba merasa seolah-olah sesuatu yang sangat berharga yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata diambil dariku. 7 kepala terpenggal yang menjaga 7 kunci adalah kepala patung raksasa, yang menatap star sigil yang digunakan Sunni untuk menghalau lautan gelap. Dan bagian terakhir dari ramalan itu tidak terlalu sulit untuk dipahami juga. Nephis adalah malaikat yang sekarat, barang berharga yang akan diambil dari Casey, dan Sunni adalah bayangan lapar yang memakannya. Itu adalah takdir mereka. Kemudian, saya merasakan begitu banyak kesedihan, rasa sakit, dan kemarahan sehingga sedikit yang tersisa dari kewarasan saya tampaknya hilang. Saat itulah saya bangun. Saya pikir, ini adalah hal terakhir yang dikatakan Casey. Melihat ke arah Nephis, Sunni menghela napas dan berbalik. Aku memperingatkanmu, bukan? Sudah kubilang bahwa cerita ini tidak akan berakhir bahagia. Yang ada hanya kesedihan, rasa sakit, dan kemarahan. Apakah kamu ingat apa yang kamu jawab padaku? Ini adalah kata-kata yang dia ucapkan pada hari Nef memintanya untuk bergabung dalam ekspedisinya. Saat itu, kecurigaannya bahwa mereka pasti akan berakhir sebagai musuh telah tumbuh, menjadi hampir pasti. Hampir, kata terkutuk itu. Ini adalah kata yang memberinya harapan, tidak peduli seberapa kecil. Berharap dia salah. Namun terlepas dari harapan itu, Sunni telah mempersiapkan momen ini untuk waktu yang sangat lama. Itu karena dia tahu bahwa dia harus menghadapi Nephis dalam pertempuran sehingga dia memutuskan untuk memasukkan gaya metodis Saint ke dalam tekniknya. Mengapa dia berlatih tanpa istirahat? Siang dan malam, tidak menghindarkan dirinya dari rasa sakit dan kesulitan. Jika satu-satunya keahliannya adalah yang dia sendiri telah ajarkan padanya. Peluang apa yang dia miliki untuk mengalahkannya? Karena alasan itulah dia memanjat ke titik tertinggi patung pemburu dan menghabiskan malam sendirian di sana. Menguatkan dirinya untuk masa depan yang tak terelakkan. Memaksa dirinya sendiri untuk menerima kebenaran mengerikan bahwa, tak lama lagi, dia harus membunuh Nephis. Karena itulah dia menolak tawaran Changing Star untuk menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya menahan rasa sakit yang mengerikan dari api putih? Mengetahui bahwa dia akan menderita demi pembunuh masa depannya, dan karena inilah dia tidak mencoba mempelajari semua rencana rahasianya, tetap nyaman dalam perannya sebagai tentara bayaran. Orang luar. Dia tahu bahwa, bagaimanapun juga, mereka akan berakhir di sini, pada saat ini, dipaksa untuk bertarung satu sama lain. Takdir. Takdir adalah musuh yang menakutkan untuk dilawan. Dia tahu itu lebih baik daripada kebanyakan. Nasib selalu menang, pada akhirnya. Mengalahkannya hampir mustahil. Bergeser sedikit, Nephis memandangnya dan menjawab, suaranya terdengar sedih. Hidup bukanlah sebuah cerita. Itu hanya berakhir ketika kamu mati. Sunni tersenyum. Jadi, apakah kamu siap untuk mati? Saat percikan api putih menyala di kedalaman mata Changing Star, dia menjawab dengan pertanyaan lain, bagaimana denganmu? Alih-alih menjawab, Sunni memanggil Midnight Sat dan mengangkatnya, mengambil posisi bertarung. Di seberangnya, Nephis melakukan hal yang sama, pedang peraknya berkelok-kelok dari cahaya yang menyilaukan. Tentu saja, tak satu pun dari mereka berencana untuk membunuh yang lain. Mereka membutuhkan yang lain untuk tetap hidup, setidaknya sampai pemenang melewati gerbang. Namun, berapa lama yang kalah akan bertahan setelah itu? Apalagi jika mereka dipukuli cukup parah hingga kehilangan kemampuan untuk melawan lebih jauh.
Tinggal di belakang berarti kematian. Saat menara raksasa kuno berguncang di sekitar mereka, seimbang di tepi kehancuran, Lost from Light and Changing Star bersiap untuk menyilangkan pedang mereka. Shadow Slave Bab 345. Sunni dan Nephis saling memandang, udara praktis berderak karena ketegangan pada titik di mana pandangan mereka bertemu. Api putih yang merembes dari luka Changing Star tiba-tiba berkobar dalam ledakan dahsyat, menutup beberapa lukanya dan membuat yang lain tampak tidak terlalu parah. Namun setelah itu, ia menjadi lemah dan menghilang, mundur kembali ke dalam tungku jiwanya. Saat seringai kesakitan berkerut di wajah wanita muda itu, pancaran redup kemudian perlahan bersinar dari bawah kulit gadingnya. Pada saat yang sama, bayangan itu mengalir ke atas dan melilit tubuh Sunni, membuatnya penuh dengan kekuatan dan vitalitas. Dia menarik napas dalam-dalam dan sedikit bergerak, memindahkan berat badannya dari satu kaki ke kaki lainnya. Bagaimana ini bisa berakhir? Sebelum pikiran itu terbentuk sepenuhnya, Sunni dengan kejam menghancurkannya dan membuangnya dari benaknya. Ini adalah rintangan terakhir dalam perjalanannya kembali ke dunia nyata. Dan yang paling mematikan, Sunni telah melawan banyak makhluk mengerikan di neraka terkutuk di Forgotten Shore, tapi tak satu pun dari mereka yang menakutkan dan berbahaya seperti Changing Star. Ini akan menjadi pertempuran terberatnya. Untuk memenangkannya, dia harus benar-benar jelas, benar-benar fokus. Dia tidak bisa membiarkan dirinya merasakan apapun, terganggu oleh apapun. Tidak diragukan lagi, tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan, tidak ada belas kasihan. Hanya tekad, hanya menyelesaikan, hanya pembunuhan yang akan menang. Saat partikel debu bersinar dalam berkas cahaya putih yang jatuh melalui atap yang rusak dari ruangan kuno. Saat bayangan gelap membengkak dengan antisipasi gelap. Nephis mengangkat gagang pedangnya ke bahunya. Api putih menyala di matanya. Dan kemudian, tiba-tiba, dia menerjang ke depan. Cepat. Tapi tidak cukup cepat untuk tidak memberikan cukup waktu bagi Sunni untuk bereaksi. Mengangkat Midnight Shot, dia berlari ke depan untuk memblokir serangan ganasnya. Dan bergidik, kekuatan tumbukan mengirimkan kejutan ke seluruh tubuhnya. Rasanya seolah-olah pedangnya bertabrakan dengan gunung. Bilah mereka terjerat sesaat, lalu terpisah. Hampir seketika, pedang panjang perak itu menyerang lagi, muncul dari arah yang tak terduga. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Sunni dengan tergesa-gesa bertahan, merantai blok dan defleksi menjadi satu urutan gerakan cepat yang tidak terputus. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia sedikit terhuyung-huyung setelah setiap serangan. Seolah-olah dia dihantam badai palu godam, setiap pukulan membuat tulangnya gemetar dan mengerang. Bagaimana dia sekuat itu? Bagaimana Nephis begitu kuat? Bagaimana dia begitu cepat? Bagaimana dia begitu tangguh? Itu tidak masuk akal. Saat ini, Sunni telah sepenuhnya memenuhi intinya, membawanya ke puncak dari apa yang dapat dicapai oleh manusia dengan pangkatnya dalam hal kemampuan fisik. Kekuatannya semakin berlipat ganda dengan pembesaran bayangan, membuatnya lebih mirip dengan salah satu dari yang bangkit daripada hanya penidur. Seharusnya tidak ada manusia yang tidak aktif yang mampu menandingi kekuatannya dalam segala hal. Namun, mengubah bintang melakukannya. Lebih dari itu, dia lebih kuat darinya, sangat luar biasa. Dia lebih seperti makhluk mimpi buruk daripada manusia, gerakannya secepat kilat, kekuatannya menakutkan, dan tekniknya sempurna. Membuatnya tidak punya kesempatan untuk mengeksploitasi kesalahan sekecil apapun. Tidak ada sleeper yang seharusnya sekuat itu.
Itu tidak mungkin. Namun, entah bagaimana, ternyata tidak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Membelokkan pukulan lain, Sunny mengertakkan gigi dan berlari ke samping, berharap memanfaatkan celah sesaat di pertahanan musuhnya. Namun, dia malah bertemu dengan kilatan pedang perak yang kejam. Pembukaan itu hanyalah tipu muslihat, yang hampir membuatnya kehilangan tangannya. Ada yang salah di sini. Entah augmentasi api putih jauh lebih kuat daripada bayangannya, atau ada hal lain yang berperan. Namun, Sunny tidak mengira pancaran sinar yang terpancar dari kulit Neve lebih kuat daripada peningkatan fisiknya sendiri. Dari apa yang dia amati selama pertempurannya melawan Gun Lauk, itu kira-kira sama atau hanya sedikit lebih kuat. Itu seharusnya tidak memberinya keuntungan sebesar ini, terutama dalam keadaan yang tampaknya kelelahan. Entah bagaimana, Nevis tumbuh jauh lebih kuat antara dulu dan sekarang. Tapi bagaimana caranya? Setidaknya pedang perak itu tidak terbakar dengan cahaya pijar yang memusnahkan. Jika ya, Midnight Shot mungkin sudah hancur, jika tidak, setidaknya rusak parah. Dalam hal itu, keberuntungan masih berpihak pada Sunny. Mereka bertukar beberapa pukulan lagi dan melepaskan diri selama sepersekian detik, lalu mendekat lagi. Pedang Changing Star melesat ke depan, meleset dari wajah Sunny beberapa milimeter. Atau begitulah yang dia pikirkan sebelum merasakan tetesan hangat mengalir di pipinya. Luka tipis muncul di atasnya, bengkak dengan darah. Hanya sedikit ke kanan, dan dia akan kehilangan satu mata. Terguncang, Sunny menangkis pedangnya, mencegah Nevis mengiris lehernya dengan tebasan terbalik, dan mencondongkan tubuh ke depan untuk membenturnya dengan bahunya. Changing Star dengan mudah menyingkir dari Sunny dan menurunkan senjatanya, memaksanya untuk memblokir dari posisi yang tidak menguntungkan dan terhuyung ke belakang. Terkutuklah. Bentrokan sengit mereka pasti terlihat geram dan sangat indah. Keduanya bergerak dengan kecepatan luar biasa dan memiliki kekuatan yang ganas, keduanya terampil dan berpengalaman, ditempa menjadi pembunuh yang tangguh melalui ratusan pertempuran mematikan. Yang satu adalah kegelapan dan bayangan, sedangkan yang lainnya adalah pancaran dan cahaya. Tapi pertempuran sebenarnya terjadi di tempat lain, tidak terlihat oleh mata telanjang. Pertarungan ini adalah tentang strategi dan wawasan serta tentang kecakapan fisik dan teknik. Lagi pula, untuk unggul sebagai petarung, seseorang harus menguasai tubuh dan pikiran mereka. Nevis mungkin sangat cepat dan kuat, tetapi yang benar-benar membuatnya sangat mematikan adalah kejeniusannya dalam pertempuran. Tingkat pemahamannya yang luar biasa tentang hukum dan prinsip pertempuran. Berbekal itu, dia bisa memprediksi apa yang akan dilakukan musuhnya bahkan sebelum mereka sendiri menyadarinya. Tapi itu belum semuanya. Hal paling menakutkan tentang Nevis adalah, melalui pemahaman itu, dia bahkan mampu memanipulasi dan mendikte tindakan lawannya, mengubahnya menjadi bonekanya. Dia memegang kendali mutlak atas aliran pertempuran. Pertarungan adalah domainnya, seperti halnya bayangan adalah miliknya. Tapi Sunny juga bukan pemula. Dia juga ahli manipulasi. Namun yang lebih penting, dia memiliki wawasan yang cukup dan mengenal Nevis dengan cukup baik untuk jika tidak menipunya. Setidaknya tidak membiarkan dia memikatnya ke dalam perangkap yang tak terhindarkan. Itulah sebabnya, selama selusin detik yang sangat menyiksa, tak satu pun dari mereka mampu melukai satu sama lain secara serius. Bahkan jika Sunny terkunci dalam pertahanan putus asa dan kalah dalam segala hal, dia masih berhasil menahan serangan gencar Changing Star. Setidaknya untuk sekarang. Akhirnya, keduanya melepaskan diri dan melangkah mundur, berhenti sejenak.
Sunni terengah-engah, wajahnya yang berlumuran darah menjadi lebih pucat dari biasanya. Nevis menatapnya dengan ekspresi muram, napasnya sendiri terengah-engah dan kesakitan. Jika ini adalah drama klise, pada saat itu, mereka akan bertukar kata, mengungkapkan tekad dan tekad mereka. Mengagumi musuh mereka atau mempermalukan mereka dengan hinaan yang meremehkan, menunjukkan keberanian mereka dengan membuat lelucon tanpa beban. Tapi ternyata tidak. Segala sesuatu yang bisa dikatakan sudah dikatakan. Tidak ada jalan kembali. Yang tersisa hanyalah kekerasan. Melihat Nevis, Sunni menahan senyum licik. Sesuatu telah berubah tentang putri kebanggaan klan api abadi. Sesuatu yang telah dia tunggu sejak awal pertempuran ganas mereka. Luka yang sebagian ditutup oleh api putih mulai merembes darah lagi. Dan saat mereka melakukannya, pesona bunga darah yang tergantung pada seutas benang yang diikatkan di lehernya akhirnya bangkit dari tidurnya.